Elin, ibu ingin bicara. Tolong jaga etika berpakaian. Ini lingkungan sekolah. Sudah berapa kali ibu katakan, nanti banyak siswi yang meniru. Zaman sekarang nggak usah kolot deh bu. Yang penting pede dan gak ngerugiin siapa-siapa. Saya belum selesai bicara sama kamu, Elin. Sebentar lagi bel masuk bu. Saya nggak mau kalau nanti ketinggalan pelajaran. Kalau mau ngomong sama saya ya tunggu selesai kelas bu. Elin, jaga bicara kamu. Yang kamu ajak bicara itu guru, bukan teman. Yang sopan. Jangan ikut campur kalau kamu nggak tahu masalahnya. Bu, kita ngapain sih ke pasar? Kenapa nggak ke supermarket aja? Kalau di sini becek tahu. Sama aja, justru kalau di sini harganya lebih murah, kualitasnya nggak beda sama yang di supermarket. Kamu juga ngapain ikut? Ibu kan gak nyuruh kamu ikut. Mana kamu pakai baju kurang bahan lagi? Iya, enak aja. Ini bukan kurang bahan, tapi ini tuh passion. Lagi ngetren ini. Ibu aja yang nggak tahu. Ya ibu emang nggak tahu. Tren jelek kayak gitu kok diikutin sih. Pagi Bu Halen. Pagi juga Bu Cica. Wah, ditemani sama anaknya ya? Tumben banget. Iya Bu, mumpung hari libur, makanya dia ikut daripada di rumah tidur terus. Hahaha, iya ya Bu. Ayo Bu, dipilih sayurannya, masih seger-seger nih. Tempat ini sih nggak terlalu buruk, tapi kalau tiap hari kesini males juga, mana becek lagi. Kalau naik motor tuh pakai mata dong, jadi basah kan baju aku. Gimana ini? Astagfirullah, Elin, kamu kenapa jadi kayak gini? Kalau ada motor tuh menghindar. Ya mana aku tahu Bu, orang tadi motornya lewat gitu aja, baju aku jadi kotor ini. Ibu bahkan belum belanja apapun, tapi kamu udah kayak gini. Ya jangan salahin aku lah, aku kan gak tahu apapun Bu. Bukan aku yang salah, yang naik motor tuh yang salah. Ayo Bu, kita pulang. Aduh, kalau udah gini aja, mending tadi kamu gak usah ikut. Tingkahnya si Elin itu ada-ada aja sih. Ada apa Bu? Mbak Koko, ya ampun, bikin kaget aja. Itu loh Mbak, si Elin kena cipratan tadi. Oh dia. Kenapa Mbak? Kayaknya kamu tahu sesuatu. Enggak kok, saya cuma gak suka aja sama cara dia berpakaian. Dan ternyata sikap dia juga mencerminkan pakaiannya. Tapi ya juga sih Mbak, dia itu kan masih SMA ya, tapi pakaiannya udah kayak orang dewasa. Anak saya bilang kalau dia di sekolah juga kayak gitu. Kita doain aja Bu, biar dia bisa berubah jadi lebih baik. Aku emang paling cantik di sini. Gak ada yang bisa menyamai kecantikan aku. Orang-orang pasti banyak yang iri. Wah Lin, outfit lo hari ini edan sih. Gila, keren banget. Kalau berani sih pakai baju kayak gini ke sekolah. Iya Lin, makeup lu juga keren banget. Tapi lu gak takut dimarahin sama guru? Sebelumnya, thanks Beb. Hidup itu panggung. Kalau nggak stand out, buat apa tampil? Dan urusan dimarahin sama guru ya itu mah urusan nanti. Aku juga nggak terlalu peduli sih. Wah, keren banget lo. Kita minta foto dong. Jarang-jarang ada siswi kayak kamu di sini. Siswi di sini nggak ada yang seberani kamu. Boleh dong. Apa sih yang nggak boleh? Ayo kita foto. Makasih banyak ya Elin, fotonya bagus. Nanti aku posting di sosmed, pasti rame nih. Iya, sama-sama. Santai aja Besti. Posting dimanapun yang kamu suka. Asik, kalau gitu kita duluan ya. Elin, kamu yakin ke sekolah pakai baju kayak gini? Makeup kamu juga tebal banget loh. Jangan ikut campur, ini urusan aku. Mau aku kayak gimana pun, ini hidup aku. Oke, kalau ini emang urusan kamu. Tapi apa aku boleh tahu apa alasan kamu bisa jadi kayak gini? Kayak gini gimana? Perasaan aku biasa aja deh. Kamu kayak bukan kamu. Dulu pakaian sama make up kamu gak kayak gini. Tapi apa yang bikin kamu jadi kayak gini? Nina, hidup itu akan terus berjalan, termasuk dengan manusia. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Jelas itu beda. Aku cuma mau jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Bisa jadi pusat perhatian banyak orang. Tapi kamu yakin kalau itu yang terbaik? Kalau suatu saat itu jadi malapetaka buat kamu gimana? Itu nggak akan mungkin. Aku akan tetap jadi pusat perhatian sampai nggak ada yang bisa ngalahin aku. Kita lihat sampai mana dia bisa bertahan. Semua pasti ada sebab akibatnya.
Duh, aku tuh bingung ya. Dia itu sebenarnya kenapa sih? Benar-benar bukan kayak Elin yang kita kenal dulu. Kalau kamu aja nggak tahu, apalagi aku. Aku udah coba tanya sama dia, tapi ya gitu, jawabannya diplomatis. Mungkin gak sih ada orang yang bikin dia kayak gitu? Maksudnya tuh kayak pengaruh dari orang lain. Pengaruh pasti ada. Sosmed bisa jadi salah satu faktornya. Sekarang juga kan dia sering banget main sosmed. Cuma gak nyangka aja kalau dia beneran ngelakuin itu. Cuma karena butuh validasi. Untuk saat ini jangan bahas apapun di depan Elin ya. Percuma, dia nggak akan ngomong apapun. Yang ada kita malah cari masalah. Oke, aku gak akan bahas apapun. Tapi ini kepala sakit banget ya. Ya udah ke UKS sana, istirahat, jangan di sini. Gak ah, nanti aja lemes ke UKS-nya. Mereka pasti ngomongin aku. Gak heran sih, tapi aku gak peduli. Elin, ibu ingin bicara. Tolong jaga etika berpakaian. Ini lingkungan sekolah. Sudah berapa kali ibu katakan. Nanti banyak siswi yang meniru. Zaman sekarang gak usah kolot deh bu. Yang penting pede dan gak ngerugiin siapa-siapa. Saya belum selesai bicara sama kamu Elin. Sebentar lagi bel masuk bu. Saya gak mau kalau nanti ketinggalan pelajaran. Kalau mau ngomong sama saya ya tunggu selesai kelas bu. Elin, jaga bicara kamu. Yang kamu ajak bicara itu guru, bukan teman. Yang sopan. Jangan ikut campur kalau kamu gak tahu masalahnya. Pulang sekolah nanti, kamu menghadap ke ruang BK. Kalau tidak, saya akan menghubungi orang tua kamu. Ini masalah bakalan panjang kalau dia masih kayak gitu. Gak kan, kalau dia kayak gitu terus, pihak sekolah tinggal ngeluarin dia aja. Itu lebih baik daripada harus mempertahankan siswi yang membawa pengaruh buruk. Iya juga ya, tapi pihak sekolah gak akan segampang itu ngeluarin dia. Ya, kita lihat aja nanti. Ih, bagus banget. Gak salah nih aku make up kayak gini. Pasti banyak yang like kalau aku upload ke sosmed. Lihat, sekarang anak-anak kelas 10 mulai ikut-ikutan style loh. Ya, biar semua makin stylish lah. Dunia butuh warna, bukan seragam doang. Emangnya gak bosan apa stylenya kayak gitu terus? Nggak salah nih lo ngomong kayak gitu. Heh, sadar dong, lo itu membawa pengaruh yang buruk buat semua orang. Si tuang bikin masalah. Lo yang bikin masalah duluan. Lawan anak, jangan sampai lo kalah. Dia itu gak ada apa-apanya. Stop, kalian itu apa-apaan sih? Kenapa jadi berantem kayak gini? Lo jangan ikut campur ya. Ini urusan gue sama mereka. Lagian mereka yang duluan. Ya tapi kamu juga jangan kepancing sama emosi dong. Nanti yang ada kalian dipanggil ke guru BK. Udah, mending kalian bubar. Urusan kita belum selesai ya. Silakan, gua gak takut. Udah Elin, jangan diladenin. Orang secantik aku masa dibilang perusak anak-anak di sekolah. Aku udah berusaha menciptakan image yang bagus dan menarik biar orang-orang itu bisa puji aku terus. Wah, foto yang kemarin banyak yang komen. Mereka pasti banyak yang suka. Aku gak boleh telat upload lagi, harus sering juga. Buat pensi nanti, aku bakal tampil memukau. Aku akan tutup mulut orang-orang yang nyindir sama aku. Gak akan aku biarkan mereka tertawa di atas penderitaan aku. Nak, ada yang mau ibu omongin sama kamu. Bisa ngobrol sebentar? Kenapa bu? Aku lagi sibuk, jadi gak bisa lama-lama. Boleh duduk dulu yang benar. Iya, kenapa bu? Ibu mohon sama kamu, jangan pakai baju kurang bahan lagi ya nak. Ibu gak suka. Itu lagi yang dibahas. Bisa nggak sih bu bahas yang lain? Aku tuh males kalau kita terus berdebat hal yang sama. Aku nggak mau bu. Ibu juga nggak mau. Tapi kenapa kamu nggak pernah nurut sama omongan ibu? Aku udah bilang bu, jangan ikut campur. Aku mau jadi diri aku sendiri. Aku nggak mau diatur terus sama ibu. Ibu gak ada maksud buat bikin kamu gak jadi diri kamu sendiri. Kamu bisa kok jadi diri kamu sendiri, tapi gak harus pakai baju kayak gini. Apalagi sampai dipakai ke sekolah. Tapi ini yang aku mau bu. Aku ngerasa bahagia jadi kayak gini. Aku gak ngerasa tertekan bu. Ibu selalu berdoa kamu bisa jadi lebih baik, termasuk dalam hal berpakaian. Ibu gak akan tahu kalau aku jadi kayak gini karena aku gak mau diledekin lagi. Aku mau jadi orang yang banyak dipuji. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, bintang dari sekolah kita yang selalu ditunggu. Kita sambut Elin.
Dulu suka banget sama dia, tapi sekarang makin kesini kok malah makin gak suka ya. Pakaian dia agak berlebihan banget. Iya bener, tahu sih dia itu kemarin-kemarin bajunya kayak gitu, tapi lama-lama bikin kesel liatnya. Mereka pasti iri. Lihat aja, ntar viral lagi. Baiklah, kita saksikan ini dari Elin. Halo semuanya, apa kabar? Masih semangat? Aduh, kok malah pada diem gini sih? Aku langsung mulai aja deh. Hah, kok sempit banget? Tiba-tiba aku jadi sesak napas. Aduh, orang-orang kok malah ngetawain aku sih? Hahaha, kenapa kamu mulus ya? Hahaha. Itu pasti cuma pura-pura, padahal dia nggak punya bakat. Aku gak bisa di sini terus. Aku harus pergi. Aku malu. Aku jadi bahan omongan orang-orang. Kenapa tadi aku kayak gitu? Rok ini jadi kerasa ketat ya? Ini benar-benar aneh. Dia pasti malu banget. Satu sekolah yang lihat dia tadi, semuanya ketawa. Iya, tapi tadi dia kenapa ya? Kayak ada yang aneh gitu. Tiba-tiba aja dia kayak orang kesakitan. Apa mungkin dia beneran sakit? Aku nggak tahu, tapi coba deh kamu tanya. Hah? Aku yang tanya. Kok jadi aku sih? Kenapa nggak kamu aja? Kamu kan pernah deket sama dia. Ya kan kamu tahu hubungan aku sama dia itu kayak gimana. Masa harus aku jelasin terus sih? Gak mungkin kan? Udah sana kamu samperin, terus tanya keadaan dia. Iya ini aku tanya. Elin, kamu kenapa? Aku gak tahu aku kenapa. Tapi yang jelas aku ngerasa ada yang aneh sama diri aku. Aneh kenapa? Maaf, aku harus pulang. Aku gak bisa lama-lama di sini. Ah, dia kenapa sih? Apanya yang aneh coba? Kenapa badan aku jadi gatal kayak gini sih? Perasaan aku selalu mandi deh. Tapi kenapa aku jadi gatal kayak gini ya? Loh, ini kenapa? Badan aku di cermin jadi merah-merah. Tapi tangan aku nggak kayak gitu. Kenapa di cermin jadi kayak gini sih? Ah! Kamu kenapa, Elin? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? Bu, bayangan aku jadi merah-merah, Bu. Mana merah-merah? Bayangan kamu biasa aja. Nggak mungkin, Bu. Aku yakin kalau tadi bayangan aku itu bintik-bintik merah. Mungkin kamu cuma mimpi. Jadi ya kamu mending tidur lagi aja. Ini udah malam. Tapi aku yakin kalau itu bukan mimpi atau salah lihat. Orang-orang masih aja liatin aku kayak gitu. Padahal aku udah pakai seragam yang bener. Tapi apa yang salah? Wih, si anak paling stylish ternyata udah tobat ya. Kok bisa sih? Apa karena kejadian kemarin ya? Hahaha. Feeling aku sih iya. Nggak mungkin kalau nggak malu. Kalian itu punya masalah apa sih sama aku? Hahaha. Wow, kemana Elin yang badas? Kok tiba-tiba jadi penakut kayak gini sih? Apa mungkin udah hilang barang rasa malu yang kemarin? Wow banget ini. Masih pagi udah bikin keributan aja. Sana pergi. Jangan sampai aku panggil guru ya. Ikut campur aja sih. Kamu gak apa-apa? Gak usah sok peduli. Kalian itu sama aja kayak mereka. Kalian mau bully aku juga kan? Lah kok malah kita yang dituduh? Tadi kan kita yang bantuin dia. Udahlah, nggak usah dipikirin. Elin kan orangnya kayak gitu. Tapi aku seneng dia bisa berubah. Semoga aja konsisten ya. Kamu dari tadi liatin apa sih? Kok serius banget? Ini aku lagi lihat komentar buat Elin. Aku tuh kasihan sama dia. Banyak banget orang yang bully dia. Coba mana lihat. Ngasih contoh yang gak baik. Keluarin aja dari sekolahannya. Oh, ngeri diikutin sama siswi yang lain. Lagian orang tuanya ngajarin yang gak bener sih. Ya mungkin ini resiko yang harus diambil. Sejak awal kan dia yang mancing masalah. Kalau udah kayak gini, siapa yang disalahin? Gak ada kan? Iya juga sih, gak ada yang bisa disalahin. Mungkin ini juga bagian dari peringatan Tuhan. Bisa jadi, udah beberapa hari juga dia gak masuk. Mungkin dia masih malu. Atau mungkin ada hal lain yang bikin dia jadi gak bisa sekolah. Apapun itu, semoga masalahnya cepat selesai deh. Kenapa aku jadi gelisah kayak gini ya? Ini gak biasanya aku kayak gini. Elin, jaga pakaianmu. Hah?
Suara siapa itu? Bukannya gak ada siapa-siapa ya? Kok bisa ada suara kayak gitu sih? Rokmu terlalu pendek. Bajumu tidak pantas. Suara siapa itu? Jangan ganggu aku. Tolong jangan ganggu aku. Kamu kenapa, Nak? Tolong Bu, aku nggak mau diganggu. Aku nggak mau Bu, tolong aku. Kamu tenang ya, jangan panik kayak gini. Cerita sama ibu. Aku dengar ada yang ngomong, tapi aku nggak tahu itu siapa. Aku takut Bu. Itu cuma halusinasi kamu aja. Udah ya, jangan takut. Ibu percaya nggak ada apapun. Tuh lihat dia yang sering pakai baju kurang bahan, sekarang udah tobat tapi malah jadi kayak orang gila. Mungkin sih kalau dia itu kena ajab. Bisa jadi tuh, makanya jangan suka pakai baju yang aneh-aneh. Masih jadi siswa aja berpakaiannya udah aneh-aneh. Orang-orang bilang kalau aku gila. Pakai baju yang benar, jangan umbar badanmu kemana-mana. Suara itu lagi. Aku nggak mau dengar suara itu lagi. Nak, kamu dengar suara itu lagi? Ibu, tolong aku. Suaranya datang lagi. Padahal aku udah pakai baju yang benar, tapi kenapa aku selalu dihantui? Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu yakin kalau suatu saat nanti kamu akan sembuh. Ibu, aku takut. Aku nggak suka suara itu, Bu. Ibu di sini, Nak. Ibu akan selalu di samping kamu. Jadi kamu nggak usah takut ya. Kita lawan suara-suara itu. Iya, Bu. Jangan tinggalin aku ya, Bu. Aku nggak mau sendirian. Iya, ibu pasti di samping kamu. Jadikan ini sebagai pelajaran ya, Nak. Berpakaianlah sesuai sama usia kamu. Jangan berpakaian berlebihan, terutama ketika di sekolah, yang sewajarnya aja. Iya, Bu.